Get off your get off from auto mode. Why? Karena kalau pakai auto tuh kesannya rendah banget, kayak ya cemen, rendah, amatir, gitu-gitulah. Bener gak sih kayak gitu? Itu adalah yang namanya teknologi. Teknologi kamera membuat kita bisa menggunakan mode auto. Kenapa nggak dipakai? Zaman dulu kan ya memang namanya semua masih serba analog, serba manual. Wajar kalau misalkan semua harus kita atur. Zaman sekarang waktu udah ada teknologi yang namanya auto, kenapa kita nggak boleh pakai? Ya sebenarnya mah boleh-boleh aja gitu. Cuman apakah kita mau terus di auto mode atau kita coba mode-mode yang lain? Ada mode apa aja sih? Permasalahan dari mode auto itu sebenarnya bukan karena pengetahuan kitanya ya. Gue yakin kita udah ngebahas tentang apa itu segitiga exposure. Dengan tahu itu pun kita harusnya sudah paham bagaimana cara menggunakan manual gitu kan. Tapi menggunakan auto ini hanya untuk mempermudah dan efisiensi waktu aja sebenarnya. Cuman permasalahan dari mode auto kebanyakan di kamera adalah satu, ISO memang ya, ISO bisa diatur sendiri, auto white balance juga bisa diatur sendiri ke auto. ISO juga bisa kita atur ke auto. Cuman permasalahan dari auto itu sebenarnya adalah flash internal yang kadang suka kebuka dan jepret, nyala sendiri gitu. Cukup terangnya menurut kita, tapi kamera membacanya gelap. Itu tanpa sadar, entah dia nggak mau naikin ISO atau apa, dia cukup membuka flash internal, jepretin flash internalnya, jadi udah terang aja semua gitu. Nggak ada masalah juga sih menggunakan flash internal kalau kita mau konsepnya memang konsep-konsep vintage menggunakan kamera analog yang udah ada flashnya gitu. Itu kan kesannya vintage banget. Boleh-boleh aja kalau konsepnya kayak gitu. Cuman kalau kita mau foto biasa, cahayanya natural, menurut gue kadang menggunakan flash internal itu justru membuat cahaya tidak natural. Jadi looknya itu kayak flat aja gitu. Nih gue di foto kayak gini, ini nggak ada bayangan di sini, nggak ada cahaya. Cahaya birunya nyamping banget. Balik lagi, jadi menurut gua justru terlihat tidak natural karena ya itu tadi, cahaya dari depan membuat bidang muka kita menjadi flat atau bidang ruangan menjadi flat dengan cahaya yang benar-benar dari depan deng dah gitu doang. Apalagi kalau foto kayak gini, posisi gue agak jauh dari background, ini pasti di bawah sini sekitar sini ada bayangan gue yang sangat besar kelihatan. Ya terlalu flat, nggak kelihatan natural, tidak estetik, nggak sinematik gitu. Langsung aja kita jelasin program mode-nya, bukan program. Langsung saja kita jelasin shooting mode yang ada di kamera-kamera. Umumnya Sony, Nikon, dan Fuji ini memiliki huruf yang sama dalam setiap modenya, kecuali Canon suka beda sendiri. Dalam kamera Sony, Nikon, atau Fuji itu ada mode auto udah pasti, kemudian manual, kemudian A, S, dan P. Kemudian untuk Canon yang beda sendiri, ini ada mode auto masih sama, manual masih sama, yaitu ada AV dan TV, AV, TV, dan P. Jadi ada perbedaan di AV sama TV ini. Oke, jelas? Yang pertama kita bahas adalah program auto. Sesuai judul kan, kita harus belajar mode lain selain auto. Mode auto ini seperti yang gue bilang tadi, itu semuanya pure diatur oleh kamera. Intinya kita cuman point and shoot, kita cuman bidik apa yang kita mau, pencet shutter, jadi fotonya. Segitiga exposure udah diatur sama kamera. Itu ada ISO, ada shutter, ada aperture, itu semua udah diatur. ISO bisa kita pakai auto ISO atau bisa kita atur sendiri. Kemudian white balance juga sama, itu bisa kita atur sendiri dengan auto atau bisa kita pilih. Intinya shutter dan aperture ini diatur oleh kamera. Hampir semuanya diatur oleh kamera ya kalau kita pakai auto semua. Kemudian flash juga ini nih yang sering jadi masalah, yaitu flash internal sering kebuka dan nembak sendiri. Sebetulnya ada mode yang persis dengan auto tanpa mengeluarkan flash sesuka hati, yaitu ada mode program atau P. Mode P ini sama persis seperti auto menurut gue ya, program. Jadi semua udah diprogram oleh kamera, tapi kita bisa mengurangi keluarnya flash internal secara tiba-tiba, secara tidak diinginkan dan secara tidak diduga-duga, itu bisa dikurangin. Itu bahkan nggak ada menurut gue. Jadi kalau untuk foto dokumentasi biasa saja pakai program P,
Itu bisa banget. Tapi kendalanya adalah kita nggak bisa ngatur shutter sama aperture, bukaan atau ngatur f. Terus kalau gue mau foto yang bokeh-bokeh gimana dong? Anakku lagi tidur. Terus kalau gue mau foto yang bokeh-bokeh gimana dong? Pakai mode A atau AV, yaitu aperture priority, atau kalau di Canon AV, aperture value. Jadi semua hal itu sudah diatur otomatis oleh kamera, kita hanya tinggal mengatur aperture yang kita inginkan. Misal kalau mau foto bokeh kita bisa pakai f1.8 atau f2, biarkan shutter, ISO dan lain-lain itu kamera yang mengatur. Jadi selama kita tidak merubah f kita, f ini akan selalu di f1.8 atau f2. Intinya f akan selalu ada di pihak lo. Dia tidak akan goyah selama tidak kamu goyahkan. Widih, apa sih? Terus kalau lo cuman mau atur shutter aja gimana? Misalkan lo lagi moto sport atau moto sepeda atau moto motor yang jalannya cepet, atau lo mau nyoba panning, kan itu butuh shutter yang cepet. Kalau lo mau ngatur shutternya aja, lo bisa pakai mode S atau mode TV, yaitu shutter priority dan shutter value. TV, time value, shutter priority dan time value. Di sini hampir sama kayak mode aperture priority tadi, cuman di sini kita benar-benar mengatur hanya shutter saja. Mau shutter kita taruh di 1/60, 1/120 dan lain-lain, itu pure kita cuma ngatur shutter. Gue mau di sini, sisanya biar kamera yang ngatur. Agak semi otomatis gitu. Jadi gimana? Gampang kan? Kalau udah tahu mah gampang. Tapi gue mah maunya semua gue atur sendiri biar sesuai dengan konsep yang gue inginkan. Atur aja bro, pakai mode manual. Nih mode manual nih ya, sesuai dengan namanya manual. Ya udah, lo atur deh tuh semua sendiri. Dari mulai lo atur aperture, ISO, shutter, lighting mau lo taruh di mana, model mau lo apain, terus lampu mau taruh di mana, kan tadi udah lighting ya. Misalkan terus apalagi propnya mau kayak gimana, artistiknya mau kayak gimana, lo atur deh tuh lo sendirian. Ya kalau butuh bantuan bisa lah DM gue. Calling dikit, PPKM nih bro. Jadi mode manual tuh intinya itu. Semuanya manual, semua kita atur. Mau terang, mau gelap, kamera nggak peduli. Pokoknya itu semua sudah sesuai dengan keinginan yang lo inginkan. Dari mulai aperture, ISO, aperture, ISO, terus juga shutter speed, white balance, segala macem itu lo atur sendiri secara manual sesuai keinginan lo. Terus yang biasa dipakai para suhu, para master, profesional tuh yang mana sih? Sebenarnya yang lo sebutin semua itu, entah suhu, entah master, entah profesional, itu sebenarnya semuanya pakai kok. Tergantung kebutuhan aja, karena kita udah tahu semua mode ini fungsinya apa, cara penggunaannya gimana. Ya semua itu kita pakai kok, nggak ada salahnya kan? Intinya semua itu dipakai sesuai kebutuhan. Kalau gue butuh untuk ngatur-ngatur shutter yang lainnya gue nggak peduli, ya gue pakai shutter priority atau time value TV. Kalau mau foto yang bokeh ya pakai aja aperture value atau aperture priority. Ya kan, tinggal atur di f1.8 atau f2 udah. Foto. Yang lainnya biar kamera yang ngatur. Kalau foto dokumentasi keluarga atau gue lagi liburan apa segala macem yang bener-bener pure hanya dokumentasi, tidak mengambil nilai estetik lain, bisa pakai mode P. Dulu gue waktu belajar mengalami hal itu. Gue dulu belajar udah lama banget sih ya, jadi dari zaman sekolah kan. Beberapa temen atau beberapa senior gitu kadang suka menganggap lu pakai manual dong, lu pakai ini gini biar lu bisa atur gini. Ya bener sih sarannya, cuman gue merasa pada saat itu kayak kesannya gue yang pakai auto tuh rendah banget gitu. Lo pemula banget, lo baru belajar, lo apa lo enggak seperti itu ternyata. Yang penting kita tetap belajar foto, kita belajar framing, kita belajar dan lain-lainnya. Tapi dengan lo udah menonton video ini, jadi kan lo tahu mode-mode syuting yang lain kan. Shoot mode yang lain kan, ada M, ada A, ada P, ada S, atau TV, atau AV. Terserah lo pakai kamera apa lah. Intinya sih sama kan. Jadi lo sekarang udah mulai bisa deh ngatur yang namanya kemauan lo. Dengan begitu, alhamdulillah video gue jadi bermanfaat nih. Emang judul gue agak mengintimidasi, tapi clickbait dikit aja gitu. Jadi intinya teknologi sudah memberikan kita mode auto, sudah mempermudah hidup kita, pakailah. Anak gue udah gelisah, mungkin gue terlalu teriak-teriak. Jadi sebelum anak gue bangun dan gue ngomongnya makin muter kemana-mana, makin ngalur ngidul, terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu video-video lainnya.
Dan cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.